F3. Jadi kali ini itu kami akan membahas dan mewawancarai narasumber yaitu mengenai materi monopoli. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi kali ini itu kita bersama narasumber wawancara kita, Karin Minafik dari 12 F3. Oke Karin nih, jadi kami kan ada tugas sosiologi ini mengenai monopoli. Nah, kami akan ngasih Karin beberapa pertanyaan yang bakal Karin jawab. Yang pertama itu, apa sih faktor penyebab monopoli dalam masyarakat? Kalau untuk penyebab monopoli itu ada berbagai penyebabnya ya, seperti penguasaan sumber daya, kebijakan pemerintahan, efisiensi skala besar, penghalang masuk pasar, dan praktik bisnis tidak sehat. Menurut aku gitu. Selanjutnya, menurut Karin apa aja dampak monopoli terhadap kehidupan sosial ekonomi? Nah, dari dampak itu kan juga ada beberapa nih. Yang pertama itu ada harga tinggi tapi kualitasnya menurun. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial yang meningkat. Yang ketiga ada peluang usaha berkurang sedangkan pengangguran menaik. Yang terakhir adalah ketergantungan pada pelaku monopoli. Lalu pertanyaan selanjutnya, Selanjutnya ada gimana cara mengatasi monopoli untuk mengurangi ketimpangan sosial? Nah, untuk cara mengatasinya itu bisa dengan cara regulasi anti monopoli. Yang kedua ada mendorong kompetisi pasar. Yang ketiga ada subsidi untuk UMKM. Yang keempat itu ada edukasi konsumen. Dan yang terakhir ada reformasi pajak progresif. Oke, jadi gitu guys hasil dari wawancara sama narasumber kita. Oke Karin, terima kasih Karin. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Julia Kalisa. Saya Askia Tunisa. Dengan narasumber kita Afifah Putri Subakti dari kelas 12 F3. Baik Afifah, kami rencana ingin bertanya kepada Afifah sesuai dengan materi kami yaitu monopoli. Pertanyaan pertama, menurut Afifah, apa saja faktor penyebab monopoli dalam masyarakat? Baiklah, yang pertama itu faktor penyebab monopoli antara lain. Yang pertama ada kontrol atas sumber daya. Yang kedua ada skala ekonomi yang menguntungkan perusahaan besar. Yang ketiga ada penguasaan teknologi yang sulit disaingi. Lalu ada regulasi pemerintah yang memberikan izin eksklusif dan akuisisi dan penggabungan perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak monopoli ini terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan massa? Dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak monopoli ini terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan massa? Dampak monopoli terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan massa antara lain. Yang pertama itu ada harga yang lebih tinggi karena kurangnya pesaing. Lalu kualitas menurun tanpa adanya kompetisi. Ketiga, ada kurangnya inovasi karena tidak ada dorongan untuk berkembang. Lalu inefisiensi dalam memproduksi suatu barang dan kesenjangan sosial karena kekayaan terkonsentrasi pada perusahaan yang besar. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi monopoli guna mengurangi ketimpangan sosial? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi monopoli antara lain yang pertama ada membuat aturan anti monopoli untuk mencegah suatu perusahaan besar menguasai pasar. Yang kedua ada mencegah penggabungan perusahaan, lalu mendukung perusahaan kecil agar bisa bersaing dengan perusahaan besar. Yang keempat, memberikan pajak atau denda pada perusahaan yang melanggar aturan dan memecah perusahaan besar agar ada lebih banyaknya pesaing di dalam pasar. Kayaknya segitu dulu deh pertanyaan kami, dan itu sesuai dengan pendapat Afifah. Makasih Afifah atas waktunya.